Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumin adim. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi Kurata Ayun, absen 28 dari kelas 11 Kimia Analisis A. Segala puji bagi Allah, memberi segala nikmat. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada keluarga, pengikutnya, termasuk kita semua. Amin. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Tetapi jika kalian kufur, maka ingatlah bahwa sisaku amat sangat pedih. Banyak orang yang dengan ringan mengucapkan alhamdulillah ketika dia mendapat rezeki tanpa tahu apa makna dari kata syukur tersebut. Secara bahasa, syukur berasal dari kata syukron yang bermakna berterima kasih. Adapun secara etimologis, syukur bermakna berterima kasih kepada si pemberi nikmat. Syukurnya seorang hamba berkisdar atas 3 hal. Apabila tidak berkumpul ketiganya, maka tidak dinamakan bersyukur, yaitu mengakui nikmat dalam hati, mengucapkannya secara lahir, dan menjadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jadi, syukur itu berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Hati untuk makrifah dan mahabbah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan untuk memuja dan menyebut nama Allah, sedangkan anggota badan untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari maksiat kepadanya. Syukur berbeda dengan alhamdu atau pujian, karena syukur merupakan respon atas pemberian atau nikmat yang diterima. Sedangkan alhamdu menyangkut sifat terpuji yang melekat pada diri yang dipuji, tanpa harus si pemuji mendapatkan pemberian atau manfaat dari yang dipuji. 3 dimensi syukur. Syukur yang sebenarnya harus mencangkup 3 dimensi, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Bila seorang muslim bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui dan mengakui bahwa semua harta yang didapat merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang dia lakukan hanyalah wasilah atau ikhtiar semata. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur yang pertama adalah dia mengakui bahwa nikmat yang dia miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian mengucapkan melalui lisannya, alhamdulillah atau syukurillah. Kemudian dia buktikan rasa syukur itu dengan memanfaatkan harta yang ada dengan jalan yang diridhoinya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan keluarga, masyarakat, atau umat, serta fisabilillah. Ada dialog yang menarik berkaitan dengan syukurnya anggota badan antara Imam Abu Hazm dengan seorang laki-laki. Apa syukurnya kedua mata? Jika kamu melihat sesuatu yang baik, maka ceritakan. Tetapi jika engkau melihat keburukan, maka tutupilah. Lantas, bagaimana syukurnya telinga? Jika engkau mendengar sesuatu yang buruk, cegahlah. Tetapi jika engkau mendengar sesuatu yang baik, peliharalah. Lantas, bagaimana syukurnya tangan? Jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hakmu, dan jangan menolak hak yang ada pada kedua tanganmu. Lalu, bagaimana syukurnya perut? Hendaknya engkau isi bagian bawahnya dengan makanan, sedang bagian atasnya penuhi dengan ilmu. Kemudian Abu Hazm menutup jawabannya dengan mengatakan bahwa orang yang bersyukur dengan lisannya tanpa dibuktikan dengan amal dan sikap, ibarat seseorang yang mempunyai pakaian, lalu ia pegang ujungnya saja. Tidak ia pakai, artinya menjadi sia-sia. Pada hakikatnya, syukur itu sebenarnya untuk kita sendiri. Allah tidak memerlukan syukur kita karena Allah adalah Ghaniyun 'anil alamin, atau tidak memerlukan apa-apa dari semesta ini.
Dan barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Tetapi barang siapa yang bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi dan Maha Terpuji. Dan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang seperti saya katakan sebelumnya, Allah menegaskan bahwa kita bersyukur, maka Allah pasti akan menambah nikmatnya pada kita. Lalu, bagaimana cara kita bersyukur sebagai seorang pelajar? Sudah barang tentu caranya ada dengan menempatkan diri kita sesuai dengan yang dikehendaki orang tua dan guru-guru kita. Berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk selalu menambah ilmu yang telah diajarkan para guru. Dan jika kemungkinan mengembangkannya, jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia hanya untuk bermain dengan smartphone, bermain di mall tanpa ada gunanya, apalagi untuk berpacaran. Itu justru merupakan kufur. Nikmat sebagai seorang pelajar yang tugas utamanya adalah belajar. Adalah bisa menjadi kufur nikmat misal kita menggunakan tangan kita untuk melakukan coret-coret di tempat umum sekadar untuk menunjukkan identitas yang sepele demi harga diri dengan sekolah lain, hanya disebabkan masalah yang sepele demi harga diri sekolah. Untuk itu, sebagai wujud rasa syukur, kita sebagai pelajar, kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mengembangkan diri sesuai dengan harapan kita. Itulah cara bersyukur kita menjadi seorang remaja. Semoga kita semua, khususnya pelajar SMK SNTI Yogyakarta, dikaruniai Allah menjadi pelajar-pelajar yang selalu bersyukur pada Allah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat demi meraih asa dan harapan kita semua. Barakallahu minna wa minkum, nasru minallah wa fatun qarib, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.